Oke, selamat pagi kepada pendengar setia dimanapun Anda semua berada pada pagi hari ini. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin. Sebagaimana komitmen kita, tiap-tiap pagi kita akan mempelajari firman Tuhan. Satu hari, satu pasal, 1 jam. Dan hari ini kita sampai di Kitab Wahyu pasal yang ke-9. Hari ini kita sampai di Kitab Wahyu pasal yang ke-9. Pendengar yang kami kasih, mari sebelum kita membaca dan membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami bisa mempelajari firman-Mu sampai Wahyu pasal yang ke-9. Kami tahu semua ini adalah karena penyertaan-Mu, karena berkat-Mu, karena kasih karunia-Mu kepada kami. Sehingga kami dalam keadaan baik oleh pemeliharaan-Mu dan bisa mempelajari firman-Mu dengan akal budi yang juga diberikan oleh-Mu. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami hanya mempersembahkan hati kami, mempersembahkan seluruh diri kami. Kiranya Tuhan, hidup kami dapat menyenangkan Engkau. Kami bisa menjadi orang yang mendatangkan berkat bagi orang lain, orang yang bisa turut menuntun orang lain kepada kebenaran. Kami berdoa, mohon Tuhan pimpin, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada 21 ayat. Silakan dibaca. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukakannyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju jira, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannyalah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh 1/3 dari umat manusia.
Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Lalu aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Wahyu pasal yang ke-9 ya adalah penggalan dari Wahyu pasal yang ke-8, di mana kita tahu bahwa meterai yang ke-7 ketika anak domba membuka meterai yang ke-7, dan di dalam meterai yang ke-7 itu ya berdiri di hadapan Allah malaikat yang ke-7 malaikat itu memegang 7 sangkakala ya, memegang 7 sangkakala. Dan di pasal yang ke-8 itu mereka sudah meniupkan 4 sangkakala. Di pasal 8 sudah ditiup 4 sangkakala atau sudah dibunyikan 4 sirine. Dan kita tahu ya keempat sangkakala itu sungguh telah membawa malapetaka yang amat besar ya. Artinya sebenarnya memang bumi ini Allah ciptakan, bumi ini di dalamnya itu api ya, di dalamnya itu api ya. Dan kita tahu bumi ini pada dasarnya panas ya. Jadi bumi ini di tengahnya itu api, terus kulitnya itu ya, kita lihat kulit bumi ini, kita tinggal di kulit ini ya, kita tinggal di kulit ini. Nah, jarak bumi ini dengan matahari juga dalam proporsi yang tepat ya, sehingga yang dari dalam bumi ya dengan sinar matahari panas yang dari luar ya menciptakan suhu yang pas bagi manusia. Jadi salah satunya kacau itu akan menyebabkan malapetaka bagi makhluk yang hidup di atasnya ini. Oleh sebab itu, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya tentu Allah tahu bahwa satu hari ya bahwa bumi ini akan mendatangkan malapetaka yang sangat dahsyat kepada manusia atau makhluk yang tinggal di atasnya. Nah, tetapi barang siapa yang mau mengasihi Tuhan, barang siapa yang mencari kebenaran, ya orang berdosa yang rendah hati yang mau bertobat, ya Tuhan menyiapkan baginya tempat tinggal yang lebih baik ya. Artinya Tuhan menyiapkan tempat mengungsi yang indah, lebih indah dari bumi ini. Tetapi ya bagi orang yang tidak mau percaya pada Allah, yang sombong, yang mengandalkan dirinya sendiri saja, bahkan yang memusuhi Allah, maka dia akan hancur bersama dengan hancurnya dunia ini ya. Dia akan hancur ya. Nah,
pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ini sangkakala yang berbunyi. Sangkakala pertama itu telah membawa hujan es dan api yang bercampur dengan darah, ya, sehingga pohon-pohon dan rumput-rumput sebagian hangus, ya. Dan kemudian sangkakala kedua atau sirine yang kedua dibunyikan, maka seperti ada gunung besar, ya, gunung besar yang menyala-nyala oleh api itu jatuh ke bumi, ke laut, ya. Dan sepertiga dari makhluk yang di laut dan kapal-kapal yang mungkin terjadi gelombang yang sangat dahsyat sehingga hancur, ya, sepertiganya. Nah, kemudian katanya malaikat yang ketiga meniupkan sangkakala atau membunyikan sirinenya, maka jatuhlah dari langit, ya, sebuah bintang besar yang menyala seperti obor, ya, ini masih bintang secara literal kelihatannya, ya, menimpa sepertiga dari sungai-sungai, ya, dan mata-mata air itu sehingga menjadi asin, menjadi absintus, ya, menjadi pahit, menjadi pahit, ya, menjadi absintus gitu, ya. Kemudian yang malaikat yang keempat meniupkan sangkakalanya, maka sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan katanya, dan sepertiga dari bintang-bintang itu menjadi gelap, ya. Jadi ada terjadi perubahan cuaca yang drastis yang sangat dahsyat, ya, sehingga penduduk di muka bumi ini tentu merasa kesulitan atau merasa tidak enak pasti, ya. Bagi kita manusia sebenarnya terlalu dingin tidak enak, ya, terlalu panas juga tidak enak. Nah, suhu di muka bumi ini untuk sementara adalah yang masih cocok untuk manusia tinggal, ya, kita ini. Nah, kalau terlalu panas kita tidak kuat, ya, terlalu dingin kita tidak kuat, ya. Terutama kita yang di Khatulistiwa ini kalau panas lagi, wah, bagaimana kita sanggup tahan panas lagi gitu, ya. Sekarang saja kalau siang hari, ya, atau panas itu kita nggak tahan rasanya, kalau tambah panas beberapa derajat lagi, wah, itu hidup kita akan jauh lebih susah gitu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya di pasal 9, ya. Lihat di pasal 9 katanya, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, membunyikan sirine, dan aku melihat, ya, sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang satu ini kelihatannya adalah ini alegoris, ya. Jadi hampir semua teolog setuju bahwa ini bukan bintang secara literal, tetapi ini adalah, ya, malaikat, ya. Ini adalah malaikat yang jatuh ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut, ya. Jadi ini adalah anak yang memegang anak kunci lubang jurang maut ini, ya. Ini dikatakan bintang yang jatuh. Ini kiasan, kalau di banyak tempat ini adalah kiasan iblis ini, ya. Jadi dia adalah yang pegang ini lubang, ya, kunci lubang jurang maut katanya, ya. Nah, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu dan keluarlah, ya, ini matahari dan semuanya menjadi gelap dari sana itu, ya. Nah, jurang maut di sini ini bahasa Yunaninya itu adalah abyssos, ya, abyssos. Kalau kita lihat di 2 Petrus, ya, kalau pendengar ada Alkitab, kalau buka di 2 Petrus, ya, 2 Petrus pasal 2 di ayat yang keempat, di situ ada cerita di ayat 4. Petrus mengungkapkannya demikian, kan, sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, ke dalam abyssos, ya, dan dengan demikian, ya, menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, ya, untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman, ya. Jadi mereka disimpan di ini jurang
jurang maut, di Abisos itu. Nah, di Wahyu pasal 9 ini diberitahukan bahwa akhirnya mereka ini, jurang itu dibuka ya, lubang itu bagaikan asap yang jadi ada naik asap dari lubang ya, dari lubang itu, dan bagaikan asap tanur besar. Jadi ini asap ini cerobong besar gitu ya, dan matahari dan angkasa menjadi gelap katanya, menjadi gelap ini ya, oleh asap lubang itu, yang menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu katanya berkeluaranlah belalang-belalang ya ke atas bumi. Wah, belalang ini disebut belalang ya, tetapi di sini bentuknya agak berbeda ya. Jadi belalang-belalang katanya ya, ini ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa, diberikan kekuatan gitu. Kepada mereka diberikan kemampuan, kekuatan sama seperti kekuatan kalajengking di bumi. Nah, mungkin ini binatang yang Anda bisa bayangkan, kalau kalajengking itu cuma bisa jalan gitu ya. Tapi kalau ini belalang ya, yang punya sengat seperti kalajengking dan bisa terbang lagi gitu. Jadi ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih mobile ya. Jadi bisa ke sana kemari, dan kalau dia hinggap, dia langsung nyengat orang. Wah, ini bisa mengerikan ya. Bisa ini orang-orang bisa lari jungkir balik gitu ya, kalau ada binatang seperti kalajengking gitu yang bisa menyengat ya ekornya, tetapi bukan cuman bisa jalan. Kalau kalajengking jalan, kita injak dia mati gitu ya. Tapi ini dia terbang gitu, dia nemplok di punggung kita, dia nemplok di tangan kita, wah dia sengat kita. Nah, ini yang mengerikan sekali kan. Jadi dia adalah keluarlah ya, berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking. Ya, kalajengking di bumi ya. Jadi ini sungguh ya keadilan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan, kita sudah terangkat ya. Kita sudah terangkat. Saya sangat mengharapkan pendengar sekalian sudah terangkat ya pada saat rapture sebelumnya. Jadi ini tidak akan mengenai kita lagi gitu. Sudah terangkat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah kita dengan setia ya, marilah kita dengan sungguh-sungguh hati kita bertobat dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bagi yang belum ya, Anda harus bertobat dan percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Bertobat yaitu mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosa, dan percaya apa? Percaya bahwa Yesus Kristus telah dihukumkan menggantikan Anda, dan kini Anda setuju hidup menggantikannya, hidup baginya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maukah Anda hidup bagi Yesus? Ya. Kalau Anda mau hidup baginya, Anda berarti Anda orang yang setuju dia mati bagi Anda. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak mungkin bisa hidup bagi Yesus kalau kita tidak setuju dia mati bagi kita ya. Dan kita tidak mungkin bisa setuju dia mati bagi kita kalau kita tidak setuju untuk hidup baginya. Jadi renungkanlah. Nah, kalau kita hidup bagi Yesus sekarang ini, berarti kita setuju Yesus telah dihukumkan mati bagi saya. Oleh sebab itu, kapanpun kalau saya tinggalkan bumi ini atau dia datang menjemput, saya pasti selamat punya. Jadi saya pasti akan diangkat, saya pasti akan naik menyongsongnya di angkasa di sana ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sementara kita menunggu kedatangannya itu, marilah kita menggabungkan diri ke dalam gereja yang benar, yang alkitabiah. Hati-hati, Anda jangan sampai disesatkan lagi gitu. Jangan sampai Anda dikacaukan iman sehingga apa? Sehingga menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran, apakah masih diselamatkan? Mustahil. Ya, mustahil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang membahayakan orang
orang yang sudah diselamatkan itu adalah dosa doktrinal, dosa yang bisa memisahkan kita dari Tuhan, yaitu dosa doktrinal, dosa yang menyangkut iman gitu, dosa yang menyangkut iman, bukan dosa yang menyangkut perbuatan, tapi dosa yang menyangkut iman. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di ayat yang keempat katanya. Dan kepada mereka dipesankan. Waduh, ya ini binatang aneh ini juga dipesan lagi ya, supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi. Jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ya, ataupun pohon-pohon. Jadi mereka tidak makan tumbuh-tumbuhan rupanya ya, karena dipesan jangan merusakkan itu gitu. Dan pohon-pohon ya mereka tidak makan itu katanya. Dan mereka ya pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, meterai. Nah, siapa yang sudah dimeteraikan? Rupanya kita baca di pasal 7 ya, di pasal 7 itu, di pasal 7 ya, di situ dikatakan ada 144.000 orang Yahudi yang sudah dimeteraikan ya, yang dimeteraikan oleh Allah. Jadi 144.000. Nah, mungkin kita tanya, kok dimeteraikan dengan bagaimana? Apa ditempelin kertas di jidatnya gitu ya, di dahinya? Enggak ya. Kelihatannya bukan begitu. Kalau merujuk kepada meterai yang dipasang kepada anak-anak Tuhan, jemaat yang sudah terangkat itu, sebenarnya itu kalau di Efesus pasal 1 ayat 13, meterainya itu berupa Roh Kudus ya, kalau itu. Nah, ini meterai yang ini ya bisa berupa sesuatu yang tidak kelihatan gitu, tidak kelihatan, tetapi itu adalah menunjukkan dia milik Allah ya, milik Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah binatang itu tidak akan ini menyakiti yang ada meterai itu ya, ada meterai dari Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Allah mendatangkan malapetaka kepada manusia, dia selalu membedakan miliknya. Dia selalu membedakan miliknya. Pada zaman Musa di Mesir dulu ya, Firaun ya, ketika Tuhan menurunkan tula demi tula, justru di bangsa Yahudi tidak kena gitu, tidak kena. Dan ketika malaikat maut mau cabut nyawa anak sulung ya, justru yang tidak mau anak sulungnya dicabut nyawanya disuruh pakai tanda. Tandanya apa? Nah, waktu itu pakai darah. Jadi darah anak domba yang disembeli ya, kemudian darah itu dipoleskan di pintu saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, selalu ada tanda. Nah, jadi ini di masa tribulation ini, orang-orang yang milik kepunyaan Allah diberi tanda. Nah, tanda apa? Ya, sesuatu tanda yang tidak kelihatan yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah milik Allah. Ya, orang milik Allah. Nah, katanya ya, ini binatang ini semacam belalang yang juga semacam kalajengking ini ya, tidak merusak ya, atau tidak menyakiti orang-orang yang mempunyai tanda ya, meterai Allah ya di dahinya. Tetapi siapa yang tidak ada meterai Allah di dahinya, nah itu pasti akan disikatnya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kedengarannya mengerikan sekali ya. Nah, kemudian di ayat yang kelima dikatakan, dan mereka katanya diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Loh, nah tidak disuruh bunuh, tidak diperkenankan untuk membunuh. Jadi jangan membunuh ya, bukan untuk membunuh manusia ya, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Aduh ya, jadi disiksa 3 bulan lamanya. Jadi begini ya, ini kena sengat ya, dan ini bisanya ini beda, ini bisanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita kena gigit ular kobra gitu, oh itu tahan tidak terlalu lama, itu akan mati ya.
akan mati. Tapi kalau Anda kena gigit kalajengking, ya boleh coba, ya. Wah, itu cukup lama itu ya. Ini kalajengking biasa ya. Kalau kena gigit kalajengking, wah bisa bengkak itu, dan wah biasanya ini bengkak dan terasa agak panas-panas di dalamnya. Waktu saya kecil pernah kena gigit kalajengking ya. Lumayan juga, yang ngeri juga itu. Nah, ini kalajengking yang biasa nih, tapi yang akan gigit ini pada waktu masa tribulation ini kalajengking istimewa ini, yang mempunyai kemampuan menyakiti dan lama sakitnya itu 5 bulan. 5 bulan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, berarti ini yang bisa aman itu adalah tinggal di dalam rumah yang ada screen nyamuknya, nggak tahu dia bisa lewat nggak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi pada waktu itu manusia akan susah sekali ya, akan susah sekali. 5 bulan lamanya akan disiksa, dan siksaan itu katanya seperti ya siksaan kalajengking. Wah, bayangkan ya, seperti siksaan kalajengking, cuman lama ini 5 bulan. Apabila ia menyengat manusia ya, jadi ini siksaannya seperti siksaan kalajengking ya. Wah, sakit di dalam ya, agak panas gitu ya, dan mungkin badan bisa jadi demam kalau yang nggak kuat ya. Dan pada masa itu katanya orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukan, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini keadaan macam apa ini? Di mana orang begitu sakitnya kena gigit ini kalajengking luar biasa ini, dan mau mati nggak bisa mati gitu, tetapi sangat tersiksa selama 5 bulan. Nah, ini mengerikan sekali. Ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap kali kalau saya membaca di kitab Wahyu dan melihat betapa mengerikan pada masa tribulation akan terjadi ini, maka saya tak habis-habisnya bersyukur bahwa saya sudah diselamatkan, bahwa saya pasti masuk surga, bahwa saya ketika bunyi sangkakala, ketika Tuhan datang, saya akan naik ke angkasa menyongsongnya. Tak habis-habisnya saya ucapkan syukur itu. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 9 ayat 7-nya ya. Mari kita lihat di ayat 7 ya. Dan rupa belalang itu katanya sama seperti kuda. Waduh, ini belalang mirip kalajengking, juga seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan katanya. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Wah, maksudnya ini ada jeruji gitu ya, ada jeruji. Mahkota kan ada kayak jeruji tajam begitu ya. Jadi di atas kepalanya ada ini mahkota emas, seperti menyerupai mahkota emas katanya. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Waduh ya, ini belalang, kalajengking, kuda, muka manusia. Ini makhluk yang sungguh ajaib ya. Ini bukan yang ada sekarang ini gitu ya. Nah, inilah ya keadaannya dinubuatkan demikian ini ya. Nah, katanya dan ya rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Wah, jadi agak panjang gitu ya. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Nah, itu yang menggigit dan mendatangkan sakit yang berkelamaan itu ya. Giginya seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju jirah. Wah, dadanya agak keras gitu ya mungkin ya, seperti baju jirah kan. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik oleh banyak kuda. Jadi mungkin ya, nggak tahu bunyinya bagaimana gitu ya. Jadi ini bunyi sayapnya ya. Nah, jadi ini binatang yang ini ya disiapkan ini ya, aneh ya. Dan dada mereka seperti baju jirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta yang ya ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan katanya. Wah, jadi bunyi sayapnya ribut gitulah ya. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, ekornya seperti kalajengking gitu. Dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya.
Jadi itu ekornya yang bisa menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin banyak orang baca ini dan tidak percaya, dibilang apa, yaitu omong kosong, ya bisa ada binatang macam begitu. Oh iya, nah kalau saya mempercayai apa yang ditulis oleh Alkitab, mengapa? Karena hal-hal yang lewat semuanya ternyata benar, jadi mengapa kita menyaksikan hal-hal yang belum datang gitu? Kalau yang sudah lewat itu ternyata benar gitu. Nah, justru kitab Wahyu ini memberitahukan kepada kita banyak hal yang akan terjadi di depan, supaya kita menjadi manusia yang bijak, supaya kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh ya mencari kebenaran di muka bumi ini ya. Kemudian di sini dikatakan di ayat yang ke-11, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Nah ini yang komandannya itu malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Nah, apa ini arti Abaddon dan Apollyon ini? Di dalam kamus dia disebut itu destroyer, penghancur ya, destroyer. Nah, ini bahasa Ibraninya Abaddon, bahasa Yunaninya Apollyon ya, yang artinya adalah pembinasa, penghancur gitu ya, pembinasa, destroyer ya, jadi pembinasa, penghancur. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, lihat ini malaikat jurang maut katanya dia itu, dan namanya adalah destroyer, penghancur ya, berarti dia memang ini mempunyai niat untuk menghancurkan. Cuman ya sebelum meterai dibuka, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum sangkakala dibunyikan dan diberi waktu pada saat itu, artinya diperbolehkan, dia belum bisa apa-apa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sekarang ini ya sebenarnya menurut Rasul Paulus juga ya, dan Yohanes yang menulis juga, Rasul Yohanes, bahwa kedurhakaan itu sudah bekerja ya. Kedurhakaan itu sudah bekerja sedemikian rupa ya. Ya cuman ada yang menahannya, jadi tidak bisa aktif ya mereka. Sebenarnya ya, iblis itu sudah nggak sabaran lagi mau hancurkan dunia ini ya, cuman dia masih dihalangi oleh siapa? Oleh jemaat Tuhan yang Alkitabiah, yang di dalamnya ada Roh Kudus ya. Nah, itulah tubuh Tuhan Yesus yang memiliki kekuasaan lebih daripadanya, barulah yang sanggup menahannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya ini sesuatu yang perlu kita amati dengan baik, kita waspadai. Jadilah orang yang beriman yang penuh hikmat ya. Kita lihat di sini destroyer, yakni penghancur ya, sudah siap menghancurkan. Ketika dia diberi signal boleh melaksanakan apa yang diinginkannya, maka dia segera muncul dan menghancurkan itu ya. Kemudian di ayat yang ke-13 ya, lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Nah, malaikat yang ke-6 meniupkan ini bunyi ya, sirine ya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Jadi dari tanduk emas itu keluar suara, katanya suara, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, yang meniupkan sangkakala itu ya, berkata kepada malaikat itu katanya malaikat yang ke-6 yang bersangkal, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Sungai Efrat, Anda tahu sungai Efrat ada. Sungai Efrat ada di Irak di sana itu ya. Nah, sekarang memang banyak pasukan di situ. Irak dekat Iran ya, di situ dekat Iran, Irak. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu katanya. Maka dilepaskannya lah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Wow, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini pasukan mana ini? Pasukan yang bisa membunuh sampai sepertiga dari umat manusia, sepertiga. Dan jumlah tentara itu ialah 20
20.000 laksa pasukan berkuda. Anda bisa bayangkan 20.000 laksa pasukan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Di sini dikatakan, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat, itu dekat di situ ya. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, ya, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepertiga. Walau, kalau sepertiga, ini bagaimana cara membunuhnya sepertiga? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di zamannya nuklir ya, ini enggak terlalu sulit membunuh sepertiga ya. Itu bisa ditembakkan kemana-mana. Dan yang paling ditakutkan oleh Amerika sekarang ini adalah teroris bernuklir ya. Kalau teroris yang cuman pakai pesawat saja ya, itu paling-paling ditabrakkan ke gedung, ya boleh ya berapa ratus orang atau ribu orang saja yang meninggal. Tapi ya, kalau teroris bernuklir ya, wah itu kalau dijatuhkan ke satu kota, itu satu kota bisa habis. Belum lagi kota yang di sekitarnya, yang dimana kebetulan angin bertiup ke situ akan kena radiasi lagi ya. Waduh ya, itu dia punya urusannya, bukan urusan jangka pendek, itu urusan jangka panjang. Jadi di sini katanya membunuh sepertiga dari umat manusia ya. Sepertiga. Kalau ada 6 miliar saja, itu 2 miliar ya, 2 miliar habis. Kalau ada 8 miliar, itu hampir 1,5 miliar ya manusia, hampir 2,5 miliar manusia habis. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sepertiga ya, sepertiga, 2,5 miliaran manusia bisa habis itu ya. Jadi lihat di sini katanya ya. Nah, membunuh sepertiga dari umat manusia, dan jumlah mereka itu ialah, nah, jumlah pasukannya itu 20.000 laksa pasukan berkuda. Dan aku mendengar jumlah mereka katanya. Wah, Yohanes bilang, aku mendengar jumlah mereka ya, mereka yang datang dari seberang, yang datang dari dekat sungai Efrat itu, dari sebelah timur Yerusalem ya, arahnya dari timur Yerusalem. Maka demikianlah aku melihat katanya dalam penglihatan ini ya, kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jira ya, mereka memakai mungkin baju anti peluru ya, memakai baju jira merah api dan biru dan kuning. Wah, merah api, biru dan kuning ya. Jadi nggak tahu ini apa ya, mengapa warnanya demikian yang dipilih. Apakah ada sangkut pautnya dengan warna bendera ya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat di sini ya. Nah, merah itu kan ini benderanya komunis ya toh. Nah, biru itu benderanya PBB ya. Kuning itu ya ada banyak ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya memakai baju jira merah api, biru dan kuning katanya, belerang. Kuning belerang itu artinya kuning itu ya, seperti belerang itu ya warnanya. Nah, kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa ya. Jadi kepala kudanya sama seperti kepala singa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini sebenarnya yang ini, bagian ini tidak dikatakan bahwa ini binatang yang keluar dari mana. Ini tidak dikatakan makhluk yang dari langit, dari sorga. Ini yang pasukan ini. Demikianlah melihat dalam penglihatan itu ya, kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jira, dan ini sangat mungkin tank, ini yang dimaksud, ini tank ya, karena ini buatan manusia di muka bumi ini. Jadi kepalanya singa dan dari mulutnya keluar api. Ya memang ditembakkan mesiu itu ya keluar api gitu ya. Kalau meriam itu ditembakkan itu keluar api dan asap dan belerang. Wah, mesiu itu kan bau belerang ya, memang untuk membuat peluru diperlukan belerang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini zaman dulu ya, saya melihat orang zaman dulu di Kalimantan, mereka membuat peluru yaitu pakai belerang. Salah satu alat campurnya itu belerang ya, dan itu ada semacam garam lagi begitu. Nah, itu ya jadi bau ya, baunya itu bau busuk katanya. Ini bau belerang gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya,
Jadi ini gambaran, ini penglihatan yang dilihat oleh Yohanes ini. Ya, katanya ini kepalanya singa dan dari mulutnya keluar ya api, keluar api dan asap dan belerang katanya. Nah, oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia. Sekali lagi. Nah, ini pertama kali menyebut ya korban manusia ya, sepertiga dari umat manusia habis. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini nggak dikubur mungkin ya. Kalau 2,5 miliar manusia mati, bagaimana cara kuburnya ya? Bagaimana ini keburu dikubur itu? Jadi betapa banyaknya ini kelihatannya satu peperangan yang lumayan dahsyat ini ya. Nah, kita lihat di sini dikatakan dan ini sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api ya, dan oleh asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Jadi itu kelihatannya bisa berupa peluru-peluru ya, yang diciptakan oleh manusia. Dan katanya ini sebab ya kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular katanya. Mereka berkepala dan ya dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Ya, jadi ini satu gambaran ini yang dimiliki oleh pasukan yang dekat Sungai Efrat itu katanya, yang mempunyai alat itu ya, kuda katanya, mempunyai kuda itu yang seperti singa dan lain sebagainya. Nah, itu bisa berupa tank itu ya. Jadi itu menghancurkan ya, banyak manusia ditembak mati gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah katanya malapetakannya besar ya, dahsyat sekali. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca ini ya, kalau kita menyaksikan peperangan, oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda tanya kepada orang Kamboja apa itu peperangan, mereka mungkin bisa meneteskan air mata. Kalau Anda tanya kepada orang Vietnam apa itu peperangan, nah kalau Anda tanya kepada orang Irak apa itu peperangan ya, maka mereka mungkin bisa bercerita dengan air mata mereka, karena tidak ada peperangan yang enak, tidak ada peperangan yang menyenangkan ya, semuanya membawa kesedihan, semuanya membawa kehancuran. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, marilah kita tunduk kepada Tuhan, marilah kita setia kepada firman-Nya, Alkitab, dan kita sungguh ya menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai bagi bumi ini. Kemanapun kita pergi, di situ ada kedamaian. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Kalau tidak, ya kita apalah itu manfaat non, apalah ini peran kita hadir di muka bumi ini sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita aktif, mari kita memberitakan Injil, mari kita membuat seorang yang bengis menjadi seorang yang baik ya. Karena kita tahu bahwa dunia ini sudah cukup banyak kesusahan ya. Dunia ini sudah cukup banyak penderitaan, sudah banyak malapetaka. Kita tidak usah nambah-nambahinnya lagi. Justru kita menjadi orang yang menguranginya. Mari kita menolong ya, daripada menghancurkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, kita lihat sekarang di ayat yang 20, 21 ini sungguh mengagetkan ya. Tetapi katanya manusia lain yang tidak mati ya, yang sisa itu 2/3 itu tidak mati oleh malapetaka itu, semua malapetaka yang sudah terjadi itu tidak juga bertobat katanya. Kita pikir mereka mungkin sudah kapok gitu ya, dan akan bertobat. Tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Waduh Tuhan ya, mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak katanya, dari tembaga, batu dan kayu ya, atau atau berjalan ya, dan atau
yang perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah membaca, kita sudah membahas begitu banyak malapetaka yang menimpa bumi ini selama masa tribulation itu ya. Tetapi mengapa ini orang-orang bukannya bertobat, mereka tidak bertobat, mereka masih tetap menyembah berhala, mereka masih tetap melakukan hal-hal yang keji di mata Tuhan, mereka menyembah patung buatan tangan manusia, ya mereka tidak mau bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan dan lain sebagainya. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena manusia, kalau saya menilainya demikian ya, manusia, cara berpikir manusia dirusak ya, cara berpikir, konsep manusia itu dirusak ya. Tuhan melihat mereka itu sedemikian rupanya ya, dirusak ini. Dirusak oleh apa? Dirusak oleh iblis yang menanamkan konsep-konsep yang salah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, coba ya, ketika tsunami menghantam ya, ketika tsunami yang dahsyat menghantam ini Laut India Selatan ya, toh kita tahu kan banyak orang di Indonesia, di Sumatera Utara di sana terbunuh ya, mati ya. Kemudian di daerah Sri Lanka sampai ke Thailand segala macam semuanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, apakah itu sudah memaksa orang untuk tunduk? Apakah itu sudah membuat orang berpikir untuk merenungkan kembali iman kepercayaannya? Apakah betul-betul iman kepercayaannya itu berasal dari Allah pencipta langit dan bumi, atau itu adalah ciptaan umat manusia, itu adalah hasil rekayasa manusia gitu? Pernahkah mereka berpikir demikian? Ternyata tidak ya, ternyata tidak ya, no? Ya mereka masing-masing semuanya bersyukur demikian ya, no? Semuanya ada yang ini ya. Ya kita ambil saja secara umum, ini belum memihak mana-mana ya. Kita berkata ada orang Kristen yang menghadapi malapetaka itu langsung mereka mengucap syukur kepada Yesus Kristus. Yang Katolik bilang Bunda Maria sudah tolong dia. Katanya yang Buddha bilang Siddhartha Gautama, Sang Buddha sudah menolongnya. Yang Muslim bilang Allah Subhanahu wa taala sudah menolongnya, dan macam-macam semuanya ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ya, adakah orang-orang yang mengalami semua itu terduduk untuk merenungkan bahwa begini, betulkah iman kepercayaan saya berasal dari Allah yang Maha Benar itu ya? Betulkah saya sudah beriman pada kebenaran gitu? Atau jangan-jangan saya ini beriman kepada sesuatu yang salah gitu? Sudahkah sungguh-sungguh saya menyembah Allah yang benar, pencipta langit dan bumi, atau saya malah sebenarnya menyembah kepada sesuatu yang tidak benar gitu? Adakah mereka berpikir demikian? Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah saya mengajak Anda ya untuk merenung ya. Saya katakan bahwa kekristenan ya yang benar ya, kekristenan yang benar adalah satu pengajaran yang selalu mengintrospeksi diri. Saya ingin katakan kepada Anda ini tanpa bias ya, ingin berkata bahwa pengajaran manapun juga yang melarang umatnya untuk introspeksi, yang melarang umatnya untuk mempertanyakan asal-usulnya, yang melarang umatnya untuk mengecek apakah dia itu sungguh sudah di dalam kebenaran atau tidak, maka itu sebenarnya satu penipuan. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengar baik-baik ya. Denominasi gereja manapun juga, saya ingin katakan bahwa jikalau Anda melarang jemaat kamu untuk memeriksa apa yang dia percaya sudah benar atau tidak ya, dia tidak boleh mengkritik, dia tidak boleh berpikir kritis, dia tidak boleh bertanya, dia tidak boleh mempermasalahkan imannya dan lain sebagainya, maka sangat mungkin Anda sedang menipu mereka.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu saya ingin mengajak siapapun juga yang mendengarkan siaran ini, ya, bahwa marilah Anda menjadi manusia yang kritis. Anda harus bertanya, ya, Anda harus bertanya, di manakah kebenaran? Apakah saya sudah di dalam kebenaran? Kalau Anda yakin Anda sudah di dalam kebenaran, bersyukurlah. Tetapi saya ingin katakan kepada Anda, kebenaran tidak pernah takut kritikan, ya. Kebenaran tidak pernah takut untuk diobservasi, ya. Kebenaran tidak pernah takut untuk diselidiki, ya. Kebenaran tidak takut itu. Oleh sebab itu, ya, doktrin atau pengajaran dari manapun juga, dari gereja, dari agama manapun juga, yang kalau dikritik dan kemudian pemimpin yang ngamuk gitu, lalu rumah kita mau dibakar dan lain sebagainya itu, nah maka itu pasti tidak benar punya. Anda harus tahu itu dan harus mengambil langkah 1000, saya kasih tahu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau gereja Anda tidak boleh dikritik, ya, kalau gereja Anda tidak boleh, ya, untuk dipertanyakan pengajarannya itu apakah benar atau salah dan lain sebagainya, maka, ya, Anda harus menyadari bahwa sangat mungkin Anda sudah tertipu gitu. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menjadi manusia yang kritis, ya, menjadi manusia yang kritis dan menjadi orang Kristen yang kritis. Saya katakan kepada Anda, oh mari kita bertanya, ya. Di muka bumi ini ada banyak kitab yang menuntut dirinya firman Allah. Ada banyak kitab, ya. Nah, yang manakah yang benar-benar firman Allah? Yang manakah yang benar-benar, ya? Oh, di dunia ini ada banyak agama yang mengajarkan kita begini, begitu dan sebagainya. Yang manakah yang benar-benar yang dari Allah pencipta langit dan bumi? Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya hanya memberikan sedikit kesaksian. Mengapa saya percaya Alkitab amat sangat? Karena saya tahu kalau ada Allah yang benar yang menciptakan langit dan bumi, maka kalau dia berfirman, firman-Nya tidak mungkin salah. Dan saya balik begini, kalau ada kitab manapun di muka bumi ini yang menuntut dirinya firman dari Allah yang maha benar, dia tidak boleh ada salah. Dan saya dapatkan cuman Alkitab yang tidak ada salah. Saya sudah baca banyak kitab, saya dapatkan Alkitab saja yang tidak ada salah. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian nalar logis yang kedua, kalau ada Allah pencipta langit dan bumi yang maha suci, kalau ada, ya, maka kalau dia berfirman, firman-Nya pasti mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Saya balik, kitab manapun juga yang mau mengatakan dirinya firman dari Allah yang maha suci, maka dia harus mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Dan saya dapatkan cuman Alkitab yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi, cuman Alkitab, ya, yang mengajarkan kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, cuman Alkitab saja. Dan nalar yang ketiga, ya, kalau ada Allah pencipta langit dan bumi yang maha besar, yang maha tahu, dan dia berfirman, dia sanggup memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang masih jauh-jauh berlalu dan segala sesuatu yang masih jauh-jauh di depan, yang sudah jauh-jauh berlalu dan masih jauh-jauh di depan. Nah, saya dapatkan cuman Alkitab. Dan kitab Wahyu adalah bukti bahwa Allah yang maha tahu memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang akan terjadi di depan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, oleh sebab itu, ya, saya ingin mengajak Anda untuk memastikan Anda ada di dalam pengajaran yang benar. Anda percaya kepada yang benar, Anda percaya kepada kitab yang benar, firman Tuhan yang benar. Dan kalau Anda sudah menjadi orang Kristen, saya ingin katakan kepada Anda bahwa, oh ya, kalau satu gereja mengajarkan berbeda dengan gereja yang lain, itu tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Dua hal yang berbeda tidak mungkin sama-sama benar. Oleh sebab itu adalah tanggung jawab Anda untuk menyelidiki manakah pengajaran yang lebih benar. Nah, kalau gembala Anda marah untuk ditanya-tanya, tidak boleh diselidiki, pastikan itu sudah salah, gitu ya. Jadi itu sudah pasti salahnya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita baca di sini di Wahyu pasal 9 ayat 20 dan 21 sesuatu yang sangat aneh di sini. Tetapi manusia lain yang tidak mati dan
dan oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Bayangkan ya, sudah menyakiti hati Tuhan, datang banyak malapetaka, mereka tetap melakukan itu. Malah mereka menyangka mereka kurang rajin itu beribadah kepada roh jahat itu. Anda bisa bayangkan. Dan kemudian mereka menyembah berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga. Padahal mereka sudah ditimpa malapetaka. Mereka menyangka malah mereka kurang rajin menyembah berhala emas mereka. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian dan berbagai perbuatan yang sebenarnya mengerikan ya, perbuatan yang jahat. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari jadilah manusia yang waras, jadilah manusia yang bijak, jadilah manusia yang kritis, jadilah orang Kristen yang bijak, jadilah orang Kristen yang berhikmat, jadilah orang Kristen yang bisa menilai segala sesuatu dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh Tuhan mempelajari firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau memberi peringatan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau tuliskan bagi kami. Tuntunlah kami melalui firman-Mu, jelikan mata hati kami, supaya kami bisa melihat dengan jernih segala sesuatu yang salah, yang benar, kami dapat membedakannya. Tolong Tuhan pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.